Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Ramadhani Malewa dengan NIM F231230050. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai artikel saya dengan tema Banjir Perkotaan dan Ketidaksesuaian Pola Morfologi Kota. Pada kesempatan ini, saya mengangkat judul artikel yaitu Ketidaksesuaian Pola Morfologi Kota sebagai Pemicu Banjir Perkotaan, studi kasus Jakarta Selatan. Perkembangan kota yang sangat pesat dan tidak terencana telah memicu berbagai permasalahan lingkungan. Salah satunya adalah banjir perkotaan. Pada studi ini menelusuri hubungan antara pola drainase, tata ruang kota, dan peningkatan frekuensi banjir di Jakarta Selatan sebagai salah satu wilayah yang rentan terhadap banjir. Sistem drainase yang tidak efektif, alih fungsi lahan yang mengabaikan daya serap tanah, serta tidak adanya integrasi antara tata ruang dan perencanaan infrastruktur menyebabkan peningkatan intensitas dan luas genangan. Transformasi morfologi kota yang tidak adaptif terhadap kondisi alamiah memperparah resiko bencana hidrometeorologi. Perkembangan pesat pada kota Jakarta Selatan seringkali tidak diimbangi dengan perencanaan tata ruang yang memperhatikan morfologi kota, seperti jaringan jalan, drainase, dan tata guna lahan. Ketidaksesuaian pola morfologi dengan kondisi alam menyebabkan terganggunya aliran air, meningkatkan area kedap air, serta menurunnya kapasitas resapan yang diperparah oleh alih fungsi lahan dan pengembangan permukiman. Banjir yang sering terjadi bukan hanya akibat curah hujan yang tinggi, tetapi juga transformasi fisik kota yang tidak adaptif, dengan infrastruktur drainase yang kurang memadai dan terputusnya sistem aliran air alami. Pada studi kasus ini menunjukkan pentingnya perencanaan kota dengan lingkungan yang mengurangi resiko banjir terhadap perkotaan. Peningkatan frekuensi banjir di kawasan urban merupakan gejala yang semakin sering terjadi, terutama pada kota-kota yang mengalami pertumbuhan cepat tanpa didukung perencanaan yang matang. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari tiga aspek utama. Yang pertama, pola drainase yang tidak efektif, tata ruang kota yang tidak memperhatikan daya serap lahan, dan yang terakhir yaitu tidak adanya integritas terhadap keduanya. Ketika sistem drainase tidak mampu menampung aliran air dan ruang kota terus didominasi oleh bangunan tanpa mempertimbangkan ekosistem hidrologis, maka banjir menjadi ancaman yang rutin terjadi. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama ada pola drainase yang tidak efektif. Sistem drainase di kawasan urban cenderung tidak mampu menampung debit air hujan yang meningkat intensitas curah hujan yang tinggi. Banyak saluran yang tersumbat, tidak saling terhubung atau tidak dipelihara, sehingga air hujan mengenang dan menyebabkan banjir. Pola drainase yang buruk menjadi pemicu utama terganggunya aliran air permukaan. Yang kedua ada tata ruang kota yang mengabaikan fungsi resapan. Alih fungsi lahan dari kawasan resapan seperti ruang terbuka hijau, sawah, atau rawa menjadi kawasan terbangun menyebabkan hilangnya kemampuan alami lahan untuk menyerap air. Dominasi permukaan kedap air meningkatkan limpasan permukaan dan menambah beban sistem drainase yang sudah tidak memadai. Perencanaan ruang kota saat ini lebih berorientasi pada pembangunan fisik daripada keseimbangan lingkungan. Dan poin yang ketiga yaitu keterkaitan drainase dan tata ruang terhadap banjir. Tidak adanya integrasi antara sistem drainase dan tata ruang memperburuk resiko banjir. Pembangunan sering dilakukan tanpa memperhitungkan sistem aliran air dan kapasitas tampung drainase, sehingga menciptakan ketidakseimbangan antara kebutuhan ruang dan daya dukung lingkungan. Akibatnya, banjir menjadi kejadian yang terus terjadi dan mengulang, terutama di kawasan padat bangunan dan minim ruang terbuka hijau.
Jadi di sini ada rekomendasi untuk penataan ruang kota yang adaptif. Untuk mengatasi peningkatan frekuensi banjir, perlu dilakukan integrasi antara perencanaan tata ruang dan sistem drainase. Kota harus memperkuat ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan, memperbaiki dan memelihara jaringan drainase secara berkala, serta menerapkan solusi berbasis alam seperti taman hujan dan sumur resapan. Alih fungsi lahan harus dikendalikan secara ketat dan selalu mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta resiko hidrologis. Jadi, sekian penjelasan artikel kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.